Rese ya barang gue belum. Ih, ya dong. Kayak Mas Adi. Lu mau kemana, Mas? Enggak tuh. Gue mau ke belakang bentar. Lu sekarang mau ke belakang? Ya. Oke. Udah balik bilang ya, Mas. I'm back. Oke. Are you still on your business? It's okay. One more minute. Ow. Kak, suatu. Lu mau sholat? Ya. Lu udah, Mas? Udah dong. It's okay for me. Oke. Siap. I'm ready. Ready lagi ya? Ya. Gua akan bilang ke lo kalau kita mau bahas yang Nah, ini. apa? Satu halaman sebelumnya, Mas. Ini yang masih versi lama. Mm-mm. Mau yang versi baru, tapi nggak apa-apa. Iya. Nanti kasih kan gue ditanya nih. Apa bedanya? Gitu. Yang kayak tadi. Lah, coba-coba. Apa bedanya? Dirimu Apa bisa bedanya nggak? gitu? Gak ada yang tadi gue jelasin dulu doang. Ya udah nggak apa-apa. Itu cukup sebenarnya. Gitu. Jadi lu nggak mesti exactly the same with me. Itu tergantung gimana cara lo mendeskripsikannya aja sih, Len. Tapi bentar. Kalau UPS mode simetra bisa paralel up to. Nah, inilah yang menarik. Buat apa UPS simetra paralel? Buat apa? Karena dia modular. Semua baterai kita juga modular. Iya, enggak maksud gua kan lo bilang kan simetra bisa paralel kan. Nah, tadi baik lagi. Buat apa simetra paralel? Karena di dalamnya sendiri dia udah bisa fungsi redundansi, paralel redundansi. Yang tadi kita omongin loh, Lan. Kan UPS UPS, Easy UPS, Galaxy VS kan dia nggak bisa dia harus paralel untuk mencapai sistem redundansi kan? Atau ya paralel. Ya sudah saya makanya gue nanya simetra buat apa diparalelin? Kalau nyari fungsi redundansinya doang. Nangkap nggak? Iya, jadi buat apa? Nggak Kenapa bisa, tidak diparalel? nggak bisa. Bisa kan paralel simetra? Nggak bisa. Yang bisa diparalelin itu cuman simetra dengan kapasitas yang 250 dan 500 aja. Gitu. Yang kapasitasnya 1000 dan 500 saja. Ya. Maksimal berapa paralel?
Gua lupa speknya. Tahu kalau nggak salah sih 4 ya. Cuma 4 kali. Oke. Nah, terus bedanya di Gua zaman gua itu sama Galaxy ini apa? Beda di mana sih gitu? Pasti ntar gue tanya nih, bedanya apa? Gitu. ya iya ya gampang kan? Tadi udah gue jelasin dari tadi kan sebenarnya. Symmetra Apa? itu solusi Hah? UPS True Modularity, di mana semua perangkat yang ada di dalamnya, mulai dari power Hmm? modul, intelligent modul, baterai modul, itu Betulan. sudah memiliki redundansi gitu. Hah? Dan bisa di Oke. scalability. Nah, apalah itu ada bahasanya pokoknya. Jadi sekarang misalnya lu pakai satu power modul, besok bisa dua, besok lagi bisa tiga gitu. Kalau UPS standalone, Galaxy dan juga isi umumnya kan Hmm? cuma bisa satu satu kapasitas, ya udah satu kapasitas aja, lu nggak bisa nambah kan gitu. Maksudnya nggak harus tambah kapasitas? Gimana sih? Gue Lah, nggak ngerti. waduh. Jadi udah tadi kan nih kita ngomonginnya yang oh belum gua next ya. Kok balik sih? Oh iya. Kalau Galaxy sama Easy itu standalone. Iya, cuman Galaxy VS udah ada yang bisa redundant. Yang berdasarkan ini ya, Len, tadi kan lo kan tadi udah bisa ngebaca kan. Galaxy bisa Heeh. redundant, cuman yang kapasitasnya sekian aja nih, gitu. Oke. Dan bisa scalable nih, cuman jarang yang tahu, gitu. Ini baru keluar cuman Tuh, awal tahun ini doang, setahu gua. scalable tuh artinya dia bisa nambah terus. Bisa nambah terus, betul. Sekarang dari 50 nanti bisa jadi 100. Tapi ada frame-nya ya, ingat ada frame-nya. Sama kayak Symmetra. Symmetra ada frame-nya nggak? Ada Ada frame-nya berapa aja sebut. Ini nih, gue udah kasih show nih. itu 48, 96, 48, terus, 96, terus, 160. terus, Udah sih buat itu dong. 250. Oh, Terus, 150 aja. 500. Itu frame-nya. Oke. Gitu sih Oh, ceritanya. oke. Oke, balik lagi. Tadi lo nanya, maksudnya nambah tuh apa, Mas? Gitu kan. Nah, Udah dapat jawabannya belum? hmm, Yang gue maksud adalah feature frame yang scalability. nambah ya dari 48 bisa jadi 96. Bukan, salah. Kurang tepat nih. Scale power capacity. Tuh Maksud mana? maksud Oke. maksudnya adalah misalnya lu sekarang beli cuman satu power modul. Berarti kapasitas Hmm. UPS lu berapa? 16, 32 atau 48? UPS lu yang saat ini ada di hadapan lu. Kalau gue punya cuma satu power modul. Ya anggaplah ini nggak ada 16. 16. Terus tahun depan gua ada budget gua mau beli lagi. Boleh nggak? Bisa nggak? Boleh. Boleh, Nah, bisa. udah ngerti konsep scalable atau bisa berubah Udah. kapasitasnya? Oke ya, sip ya. Bisa ya. Itu kan power modul atau baterai. Power modul kan baterai yang bawah ini, baterai ini. Kan udah ada keterangannya. Baterai sama power modul bedanya apa? Loh, power modul itu UPS-nya. Power modul itu isinya ada charger, ada inverter. Nah, oke. Berarti kita balik lagi nih. Nggak apa-apa, Len. Slow. Kalau baterai modul, Ya, baterai baterainya. doang. Gitu. Jadi, kalau lo ngomongin konsep yang namanya UPS, gitu kan. Mana nih tadi nih. Kalau lo ngomongin yang namanya konsep UPS itu terdiri dari, nah, apa aja sih perangkat yang ada di dalam UPS? Lo pernah bertanya-tanya gitu nggak? Nggak pernah bertanya-tanya. Oke, ini gue kasih tahu berarti. Jadi, di UPS Double Hmm? Conversion Online itu ada beberapa perangkat di dalam UPS. Secara garis besar, perangkatnya ada yang namanya rectifier atau Iya. charger kita ngomongnya. Ada yang namanya inverter, Heeh. ada yang namanya baterai. Ketika ada tiga Mas, sebentar komponen, mas. Gue telepon mas. Sebentar ya, ya. ya udah slow.
let me know ya if you're finished with your phone. Halo Mas. Yep, hadir. Ya, thank you. Ya, oke lanjut. Ada rectifier atau kita sebut sebagai charger. Iya, betul. Udah berapa sih itu? Ada apa lagi? Dalam UPS ada rectifier atau kita sebut sebagai charger. Terus ada inverter. Inverter tuh sebutan lainnya? Inverter ya inverter. Inverter, oke. Sama battery. Ya, betul. Udah. Nah, Ada yang perlu bagian yang di-highlight? kita sebut baterai ini itu bisa ditaruh di luar, makanya ada yang namanya tuh baterai eksternal gitu kan. Oke. Jadi balik lagi kita ngomongin ke Symmetra Len. Yang ada di dalam Ya. power module itu adalah komponen yang namanya rectifier ini sama inverter ini yang ada di dalam eh, power module lah kita bilangnya gitu. Oke. Sampai sini masih nangkep ya, masih ngikutin Ellen. Hmm. Oke, kita balik lagi ke Symmetra tadi. Bentar, belum bedain yang tadi. Apa tuh? Yang 3 biji itu, Mas. Kenapa Yang emang? Galaxy Symmetra dan Easy. Iya, tadi kan sebenarnya tuh sebenarnya antara Hmm. Galaxy sama Easy tuh mirip-mirip gitu. Dengan UPS SBN dia stand alone, nggak bisa dia apa? Ya kayak UPS biasa, nggak ada yang beda gitu. Ngerti nggak? Nangkep nggak? Tapi kalau kita ngomongin Symmetra, oh dia true modularity gitu. Kalau Galaxy, Galaxy sama kayak isi UPS, cuman ada bedanya fitur ada fitur yang namanya ini, yang ini nih. Nggak kelihatan ya? Sebentar. dia muncul semua. Ini yang tadi lu tunjukin gak sih? Iya betul. Jadi dia ada fitur beberapa dong ada fitur ini. Redundant. Iya, makanya gue bilang Galaxy VS itu perpaduan antara isi UPS dengan Symmetra. Karena dia bisa Terus juga. orang-orang yang pakai itu siapa ya gitu? Kenapa Kenapa? harus ada yang kenapa harus Kenapa? ada yang pakai ini? Kenapa harus ada yang pakai UPS biasa, Mas? Nah, Kalau kalau gue limitnya cuma 40 gitu. Bisa dong gue pakai Easy, tapi bisa pakai Galaxy juga. Kapan gue mesti nentuin dia pakai Galaxy, kapan dia pakai Easy gitu. kalau lu mau pakai Galaxy ya yang ini ya maksudnya itu kalau lu create project. Hmm. Kalau ini lu cuma nerima RKS doang udah jadi gitu. Terus kalau Symmetra, Ya udah pasti ini kalau kalau dia butuhnya penyimpanan modular. modular. Tapi Iya. sebenarnya semua baterai kita modular kan, Mas? Apa sorry? Easy juga modular. Easy Isi juga isi modular kan? isi belum dibilang modular. Belum, Tapi belum. Galaxy udah. Tapi Galaxy udah. Karena yang tadi gua kasih tahu ke lo kan, dia punya fitur dia bilang modular karena dia punya Dan fitur beberapa. N+1. Ada juga Ya. satu tipe yang dia bisa scale gitu, scalable lah gitulah pokoknya. Kalau scalable tuh tadi gue bilang itu UPS-nya bisa nambah ya kapasitasnya. Bener nggak? Betul. Ya Nih udah, ya, oke. gua show lagi ya. Harusnya masih ada nggak ya? Nih, yang scalable dia cuman ini doang nih Len, frame. 50 sampai 10. Jadi dia Berarti cuman itu itunya per ininya 50 per power module. enggak bebas. Dia punya frame
Frame-nya 150. Oke. Heeh, heeh. Dasarnya itu 50 kW minimal. Lu mau pakai Oke. nih, jadi sebentar nih kita lagi ngomongin yang mana ya? Bentar, biasalah gue suka ngedit-ngedit gini. Eh, misalnya lu butuh 70 kW. Kita ada nggak 70 kW? Hmm. Nggak ada. Nggak ada kan? Heeh. Mana nih? Tapi ada etapi-etapinya. Kita bisa ngelakuin itu gitu. Di sini bisa nggak ya? Bisa nulis nggak sih? Oh nggak bisa nulis. Oke. Bentar, gua create dulu tulisan gua. Hup. Nah, jadi misal untuk Galaxy VS yang scalable itu cuma ada frame-nya itu 150 kW doang. Jadi maksimalnya. Artinya kemampuan Mhm. max-nya itu ada di 150 kW. Di Oke. dalamnya ada 3 slot buat power modul. Oke. Oke, yang Hmm. artinya jelas dong 50 kali 3. 50. Ya nggak? Ah. Jadi eh ya gitulah pokoknya. Sampai sini nangkap nggak? Oke. Gue agak-agak ini nih. Power modulnya maksnya itu 50 kali 3. Paham? Menangkap. So Nangkap ya? far, ya. Ya. Base default UPS-nya itu 50 kW. Jadi lu nggak bisa mix nih. Gue mau 20 kW kali 2 itu nggak bisa. Oh, iya. Oke. Nangkap ya, base default. Tapi Heeh, kalau misalnya heeh. lu butuh UPS 70 kW redundant misalnya, redundant ya. Maka lu pakai UPS power modulnya berapa aja? Hmm, Pasti kan pertama 50 kan. 50 Tambah sama 20. tambah 10, 10. tambah 10 10. 10. Boleh kan? Ya boleh aja karena kan maksimal 3 kan. Ya enggak? Oke. Heeh. Atau 50, 20 boleh? Ya boleh aja makanya. Mau yang mana? Oke. 50, 10, 10 aja. Biar full. Kan Oke. ada 3. Oke. Nah, akan gue jawab ini salah. Kenapa? Fungsi redundannya yang mana? Hmm, 10. Loh, berarti cuman Nggak bisa bisa nambahin 60 kW 50 doang dong? dong. Bentar, berarti bukan 50 plus 10, 10. Iya, jadi berapa? 20, 20, 20. Kan nggak Eh, bisa. Minimal harus 50. 50, 50. Oke, 50. Oh, otakku jadi puyeng ya? Udah cukup. Minimal kan 50. Iya. Tapi mau bikin jadi 70. Gimana caranya biar 70? 50, 50, bentar. 50, 20, 80. Kok jadi gitu sih? 80 Ih, nggak Mas, ada. gak banget. 80 nggak ada. Kalau lo ngelihat fungsi yang ini, nih ada Hmm, nggak 80? Oh, jangan lihat yang ini ya. Power modul tuh ini nih, power modul nih. Cuma ada 20, 30, 40, 50 maksimal. minimal tadi kata lu 50 kan? Iya, Berarti kan 50, 50, 50, 20. Benar gak sih? 50. 50, 20, 50. Kok gede banget ya? Ya 50, nggak 20, apa-apa. 20. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, Tapi it- waste of money dong. itu berarti lo oke gitu. Ya iya dong, pasti dong. Karena kan redundansi. Ini boleh.
Nah, ada lagi nggak yang boleh? Jadi gue eh akan coba misalnya 50 plus 4 apa 40 plus 30. Boleh nggak? Hmm, boleh. Kenapa lu bilang Boleh. boleh? Mas, gue gak ngerti deh. Jadi yang 50 itu nge-backup siapa sih kalau yang tadi lu bilang boleh? Enggak. Pertanyaan gue kan kebutuhan gue 70. Lo tadi udah inget kan konsepnya. N plus 1, N itu adalah need. Ya enggak? Hmm, iya. Anggap ya. Wah, ini kelebihan dong jadinya. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Karena, mana nih? Karena misal gini, Len. Kalau ini nggak ada, rusak. Masih bisa jalan nggak tuh UPS? Bisa. Ya kan? Kalau Hmm, anggaplah ini ada. Ini rusak. Masih bisa jalan nggak? bisa. Nah, itu namanya plus satu. Kebutuhannya berapa ditambah satu gitu. Jadi Oh, satu. berarti bisa 50, 30. Nah, kalau ini nggak ada, bisa dong. Ini nggak ada juga bisa Bisa. dong. Bahkan ini nggak ada pun Bisa. itu tetap bisa. 70 nitnya karena udah ngerti Nggak bisa konsep. dong kalau nih. Mas, bisa, bisa. Pokoknya total 70 ya. Ya kan? Kecuali 50 plus 30 plus 30 baru nggak bisa. Karena ketika ini Oke. mati, cuman ada 60 doang. Iya. Kalau ini mati masih Oke. ada 80, ini mati 80 mas. Tapi kalau ini mati nggak bisa, maka ini bukan redundant gitu. Oke. Ngerti ya Ya, konsep ngerti. redundant itu N itu need kebutuhan. Oke. Baik lagi, udah ngerti bedanya kah? Sudah? Udah ya. Nih kita ngomongin dari tadi Galaxy ini makanya agak-agak tricky kita ngomongin ya karena ada banyak tipe lo lihat nih. Ya kan? Banyak tipe banget Hmm. kan. Ada yang cuman pakai eksternal cuman butuh cuman ada ini doang. Terus kalau yang naruh ini anggaplah hampir nggak ada lah yang nyari gitu. Ini juga kadang-kadang palingan ini nih yang sering gua config gitu sih Lan. Oke. Oke, ya Anjir, lanjut gue ya. mau baru baru ngejelasin galaksi yang lagi kayak lanjut. Nah, Nah, gue mau nanya deh, Galaxy itu power factor-nya berapa? kelihatan nggak? Semua power factor kita tuh satu Lan. Easy itu semua satu. Tripas itu semua satu. Iya, HBN aja kan starting 6 kV juga ada satu gitu kan. Tapi kan Symmetra itu baru 0,8 tuh. Symmetra yang berapa tuh? Itu kita ngomonginnya Symmetra LX, HBN 0,7 malah. Karena dia teknologi zaman dulu Hanya Lan. 0,7. Belum ada Oke. upgrade. Terus efisiensi itu apa sih? Efisiensi 96% gitu. Itu tuh apa sih? Wah, berat nih pertanyaannya nih, tapi nggak apa-apa. It's Berat, aduh. Pasti kita ditanya lagi. enggak. Bukan di sini. Gue mau main di mana ya? Kita lagi ngeliatin apa sih? Yang grafik ya. Oke. Gua cari lembar lembar putih dulu deh. Nah, lo tau power factor kan? Kalau lo ngomonginnya Tahu? power factor, ya kan? Itu kan Hmm. keluaran dibagi input, ya nggak? Itu kalau ngomongin Oke. efisiensi, itu sama out dibagi input gitu. Jadi misal lo pernah ngeliat ada efisiensi misalnya 97% gitu. Oke. Bebannya dia 10.000. Berarti listrik yang disedot sama dia berapa? Itu cara ngitungnya gitu, Len. Jadi efisiensi Ulang, itu ulang. Power factor. Ini tuh kayak power factor jadinya. mirip tapi nggak sama. Jadi ini sebenarnya apa efisiensinya apa yang bisa dipakai? Kalau bisa power factor kan beban yang bisa kita backup, ya kan? Jadi apa deh namanya? Lo tahu nggak power factor itu nyangkutnya misal kapasitas UPS 1 kW, maka outputnya juga 1 kW gitu. Anggaplah inilah ya, kebalik.
Ini power faktornya sama dengan 1, iya nggak? Iya. Tapi coba deh lo pikirkan, apakah mungkin UPS itu ngeluarin 1 kW, ini output ya, output UPS 1 kW, input UPS juga 1 kW juga, mungkin nggak? Logika Output aja, itu karena kawet kalau satu UPS kalau lo kawet. jadi gini Lan, kita ngomongin yang namanya prinsip energi ya, energi itu kekal dan ada yang dibuang. Jadi ketika lo memproduksi listrik 1 kilowatt, lo butuh sesuatu, butuh energi juga nih gitu. Ibarat kata lo produksi apa ya? Ya pokoknya gitu dah Lan. Jadi itu nggak mungkin 1 kW juga itu nggak mungkin. Pasti inputnya itu misalnya ini anggaplah ini ada UPS ya, ada UPS. Keluaran dari UPS itu 1 kW. Hmm? Inputnya itu ini misalnya ya, itu 1100 watt gitu. Ngerti nggak nyampe sini? Oke. Jadi eh karena faktor efisiensi, maka input yang ini nih, itu nggak mungkin kurang dari output gitu. Kan kebalikan. Kalau apa? Ya nggak lah, pokoknya pokoknya kayak gini nih. Ngerti nggak? Kalau ada yang ngerti, tolong tanya gua. Intinya UPS itu sendiri membutuhkan energi untuk ngeluarin 1000 watt itu loh, gitu. Jadi pasti Jadi ada 97% efisiensi adalah kemampuan dia untuk. Saya bisa orang kan ngejelasin nggak pernah ngejelasin tuh, cuma bilang oh ya ini pasti. efisiensinya 97% gitu. Tapi ini kayak sebenarnya apa? Nggak ada yang nanya juga gitu. Iya, betul sekali. Gue pernah ngebahas efisiensi eh nanti Pokoknya gue itu kasih kayak linknya. kemampuan sifat untuk ngeluarin daya gitu mas. Bukan eh Singkatnya apa tuh daya kalimatnya? apa daya listrik yang dibutuhkan oleh UPS untuk mengeluarkan energi segitu gitu. Jadi biasanya gini pertanyaan orang-orang nih. Pak, daya UPS yang dibutuhkan berapa ya, Pak? Oh, ngerti nggak maksud gua? Daya UPS yang diperlukan Ya, untuk untuk berapa mas? untuk ini untuk backup beban. Backup beban, bentar. Itu disebut sebagai efisiensi. Iya, Coba gue mau nanya lu nih. Ya mas, efisiensi pipa 10 kW 97% kan? kalau Easy. enggak dong. Enggak lah. 6. Enggak. Nih, kita ngomonginnya langsung ya. Coba kasih contoh Langsung deh. pelan-pelan. Hup. Wah, kita ngomongin UPS, misal UPS apa nih? Easy aja. Easy. Easy 3S UPS berapa? Apa sih? Eh, 3S 30 deh. UPS 30 KHP. Ah, hup. Gua maksimal setengah 5 ya. Ntar gue coba cek dulu. Ini UPS 30 KHP, lo akan ngelihat yang namanya di sini spek dari efisiensi. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Wah, nggak ada. Sial. Ganti Lan, ganti spek UPS. Oh nih, view efisiensi Grab. Ini efisiensi Lan. Ngerti nggak maksudnya? Baca, baca ginian. Hmm, bentar coba. Outnya 32%. Jadi misalnya gini, Efisiensinya jadi nggak kalau berubah. jadi beban lo misalnya 40%, maka efisiensinya 9,7. Itu akan beda lagi kalau beban lo 90%, efisiensi 95,2. Dan seperti itu. Maksimal tapi di 95 gitu. Oh, kalau ngomongin maksimal enggak dong. Kalau ngomongin efisiensi di full load 95. Tapi kalau ngomongin efisiensi maksimum itu kayaknya di setengahnya tuh 9,5,7. Gedean mana? 95,0 atau 95,7? 95,7 dong. 95,7. Gitu. Hmm.
Oh, Makanya, semakin kecil loadnya semakin gede efisiensinya. yo logikanya kan ketika beban lo makin banyak, lo membutuhkan energi yang makin besar nggak? Iya. Nah, halnya sama kayak gitu. Karena baik lagi dalam UPS itu ada apa? Ada charger, ada inverter. Hal itulah yang mengolah listrik kita menjadi sesuatu yang smooth lah istilahnya gitulah. Ya udah ulang nih, Mas. Mas. Nggak apa-apa. Makanya kita nggak Iya, makanya makanya kita nggak berat. nyarankan UPS itu di bawah 10%. Lo lihat deh. Efisiensinya jadi tambah jelek kan? Tuh, makanya yang dibilang overkill tuh kayak gini. Nih ya, Hmm. kita bandingin ya. Lo udah nangkep belum atau ada yang mau tanya? Masih mau nanya. Boleh lanjut. Jadi efisiensi itu adalah daya UPS yang diperlukan untuk membackup beban. Enggak. Daya Bahasanya. UPS yang diperlukan. Energi, daya UPS yang diperlukan untuk menghasilkan energi untuk membackup. eh Apa ya, sih kalimat ini nih? Daya pokoknya UPS yang diperlukan efisiensi itu tuh untuk lambangnya menghasilkan. efisiensi. Itu daya yang dikeluarkan dibagi daya yang digunakan gitu rumusnya tuh Len. Daya yang dikeluarkan dibagi daya yang digunakan. Iya, Dengan coba efisiensi. kita simulasiin ya tadi ya. Misal tadi di beban isi UPS tadi kita anggap 10.000 kan? Ya enggak? Hmm. Tadi kita udah tahu kan efisiensinya segini kan? Hmm. Berarti UPS ini mengkonsumsi listriknya berapa sih? Iya enggak? Lu Listriknya. bertanya, pasti kan gue pengen tahu dong UPS gue hemat apa enggak nih, boros apa enggak nih. Mas, gue stres, Mas. Pecah kepala gue, Ya Mas. makanya lu nanya yang aneh-aneh sih. Gue jelasin. Soalnya gue curiga si Koib gue nih nanti kalau gue lagi prestasi nih, ntar dia nanya gue nih, efisiensi apaan Helena? Ntar dia nanya gue gitu. Terus gue kayak, Makanya nggak usah disinggung efisiensi. Tapi ini ininya apa penjelasannya. Sepuluh oh, ribu oke, 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 oke. dibagi berarti 95 kali 100. Maka daya yang bentar gue ngitung dulu. Ya. Kalkulator geser. Eh, tadi lu iniin gue gak sih? Oh iya kan betul. Ngelihat gue kan 10.000 dibagi Saya 95. sukses, saya sukses. Nah, berarti kan segini nih. Kok lo gak kali 100? Iya ini kali 100. 10.526. Balik lagi ke sini. Jawabannya adalah 10.526 watt. Berarti daya inilah yang digunakan untuk keperluan si UPS. Cuma 526. Iya, ngerti nggak maksud Oh, gua? kelebihannya ya, kelebihannya ya. Iya, sisanya gitu. Daya Karena yang digunakan untuk menjalankan si UPS. iya, 5 jadi kalau gua 526 watt ini dia untuk apa tadi? Daya yang Rectifier digunakan untuk nyalain UPS. sama inverter dan lain-lain. Itu segitu apa listriknya. Oke? Berarti sebenarnya cuma bisa pakai 900 dong sisanya. Kenapa? Kenapa, Len? Jadi sisanya itu cuma bisa pakai 9.000 dong sebenarnya. Enggak, makanya tadi baik lagi. Kalau lo ngomongin itu udah beda 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 ranah nih. Gak Kok nyambung berarti ya. Pokoknya iya gak karena nyambung kan ya efisiensi ini. betul antara power factor sama efisiensi itu tuh nggak ada hubungannya gitu. Oke. Jadi disitulah banyak orang yang salah paham. Dulu ada yang challenge gua, Mas. Saya nggak percaya power factor itu satu karena nggak mungkin di dunia ini tuh ada yang menghasilkan sama dengan satu. Dia bilang gitu. Gua langsung balas dong. Bapak mispersepsi antara power factor dengan efisiensi listrik, Pak. Gua gituin. Pak, Oh, oke. paham ya? Ah, Nah, kalau lo ngomongin ini modenya mode online les, ada lagi yang namanya mode eco. Itu biasanya 99% biasanya ya. Terus, Kenapa? Karena di mode eco ini rectifier dan inverter itu mati.
Ngerti nggak sampai sini? Oke. Makanya dia kenapa bisa 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 hemat listrik karena ya lu nggak pakai energi buat rectifier inverter, inverternya lu matiin gitu. Hmm, Nangkep ya? ya udah. Oke. Anggap aja ngerti lah ya, pura-pura ngerti lah. Ya. Oke deh. Ini lanjut dulu deh tentang IPS. IPS ini terlalu ini dalam nih. Ini kayaknya terlalu Oke. teknis sekali. Kita lanjut ke Nah, gue AC. jelasin AC sama itu kagak ngerti lagi gue. Nah, AC nih, yang gue nanya berkali-kali, gue kagak tetep aja nggak ngerti-ngerti nih barang nih. Oke. Ya udah, lanjut. Lu coba jelasin ke gua dan apa yang lu nggak ngerti, apa yang lu nggak ngerti di Hmm. slide gua yang ini. Gitu. Gua selalu selalu High nampaknya slide ini sensitivity sih. load capability. Nah, itu gue nggak ngerti tuh. Apaan tuh high sensible? Sensornya lumayan canggih berarti buat apa 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 buat nyensingnya lah istilahnya. Sensor PAC lebih canggih untuk Itu. Jadi gua akan jelasin high sensible heat load-nya capability lumayan lebih lebih sensitif karena jadi misalnya perubah. Jadi gini, ketika lo ngomongin UPS ataupun apa tuh namanya AC AC biasa, lo lihat remote-nya deh. Cuman 1 kW kan, cuman 1 derajat doang kan perbedaannya kan. hmm, Kalau precision air cooling, dia bisa akurasinya itu sampai dengan 0,1. Jadi bisa lo setting 20,3 derajat, 20,2 gitu. Nangkep nggak di oke. situ? Lebih sensitif Itu dong, lebih. dimaksud dengan sensible. Iya dong. Sensor capability. Iya dong. Jadi dia bisa ini intinya tuh bisa disetting sampai Koma-koma. 0, derajat gitu. Iya. Oke, Jadi yang kalau kedua AC advanced controller. Hah? iya betul betul. Ya, kayak gue cukup jelasin itu aja deh. Sekarang advanced controller apa itu mas? Ya remote-nya kita nggak pakai remote lah, kita udah bisa pakai IP lah. Bisa pakai Bisa remote pakai monitoring. remote, Iya. cukup pakai IP untuk dimonitor. Nggak displaynya kan beda. Lo kalau lo kan pakai remote nih misalnya, kalau gua kan bisa gua remote monitoring gitu, bisa ada IP address, bisa langsung di local display juga, semua infonya bisa kelihatan di situ gitu. Tapi Gue itu ulang. Berarti kalau advanced controller makanya ini gua nggak pakai ketika remote, tapi dia udah ya gua nggak pakai remote, tapi dia ada display ataupun bisa by IP juga. Iya makanya Len di slide ini gue seringnya gue lengkapin. Gue akan bilang yang saya mau highlight di sini adalah yang pertama, sensible heat load capability-nya jauh lebih tinggi precision air cooling. Kenapa? Karena air cooling apa PAC itu bisa sampai 0, sekian buat mendeteksi suhu. Terus yang mau saya highlight lagi yang kedua ada di sisi desain. Desain untuk presisi and cooling itu bisa sampai dengan 24 kali 7. Jadi bisa nyala terus-terusan tuh ketimbang kalau Oke. AC AC comfort Hmm. itu jadi gue lengkapin yang nggak penting banget tuh gue akan lengkapin gitu. Terus selain itu apa lagi? Coba lu jelasin lanjut nih kak, satu slide ini. Jadi yang ini akan gue lengkapin, ini akan gue lengkapin. Ini Oke. cuman Boleh dilihat. sekilas aja. Ini akan gue lebih deep lagi. Ini sekilas, ini gue lebih deep lagi gitu. Beda. Yang aim itu deh, yang contact humidification. Ya, biasanya untuk AC precision apa AC comfort itu tidak dilengkapi dengan fitur humidifier walaupun saat ini sudah ada beberapa namun nggak banyak gitu. Terus ketimbang di AC presisi kita sudah ada di apa sudah terdapat di dalamnya fitur humidifier ataupun dehumidifier. Ya, fitur ini adalah yang menjaga kelembaban ruangan atau ya kelembaban ruangan agar tetap stabil gitu. Kemudian eh, yang terakhir yang saya highlight lagi ada di SHR. SHR itu apa sih? SHR itu adalah sensible heat ratio. Mirip-mirip seperti power factor pada UPS. Jadi perbandingan yang dapat dikeluarkan oleh si presisi si PAC dengan kapasitasnya gitu. Sensible heat ratio ini mirip seperti power factor pada UPS. Ya, Udah itu dong. ya, Simple nih. ya. Secara Terus simpel itu ya. Nah, filter etiquette data center apa tuh? oh, filternya AC presisi itu sangat berbeda dengan Hah? AC comfort biasa kalau Bapak Ibu tahu lah ya. Ya. AC comfort itu masih apa filternya cuma jaring-jaring lah. Jadi masih bisa debu-debu itu masuk ke evaporator. Sedangkan kalau udah filternya PAC itu udah apa namanya deh? High class lagi di mana debu-debu itu tuh bener-bener
inilah ya, kayak filter mobil. Jadi benar-benar sangat-sangat kecil sekali, mungkin hitungannya mikron kali ya yang bisa lewat ke AC tersebut. Gitu sih. Oke, lengkap. Next. Nah, Si OPEC ya? kita akan lanjutin ngomongin masalah apa deh namanya? SAR mungkin akan lebih jelasnya di sisi ini. SAR itu akan berpengaruh di sisi operasional cost. Oke. Nah, coba lu jelasin. Nah, contohnya aja Bapak Ibu, kalau kita pakai AC biasa, 1 per kilowattnya aja itu dia SR itu kan 0,65. Nah, itu kita bisa, apa tuh Mas? Gimana Mas? Iya, kita misalkan penggunaan AC biasa untuk 1 kilowatt nyala terus-terusan selama 1 tahun dengan biaya listrik zaman dulu, biaya listriknya 1.100, kita bagi dengan yang namanya SAR 0,65. Nah, maka AC tersebut akan eh, kita akan membayar listrik sebesar 14 juta sekian selama setahun. Ya. Jelasin lagi? Sedangkan kalau pakai AC presisi, karena SHR sudah lebih tinggi, itu 0,95, maka tentunya saja menjadi lebih murah, sehingga 10 juta per tahun. Bayangkan saja Bapak Ibu kalau Uang yang dikeluarkan untuk uang dikeluarkan. bayar listrik sekian. Oke. Next. Kalau setahun. Nah, itu belum ya. Nah, itu baru 1 kilowatt. Bayangin kalau satu rak itu biasanya ada 3 kilowatt. Satu rak. Apalagi 10 rak. Apalagi sampai 100 kW. Kan kebayang ya. Penghematan yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu selama 1 tahun. Gitu. Gue mau nanya lagi deh Mas. SHR itu kan sensible heat ratio mirip seperti power factor pada UPS. Ya, Itu apa misal. sih kemampuannya dia? Iya, misal lu beli UPS 1 PK, beli apa? Beli AC 1 kW misal itu yang dikeluarin cuman 0,6 atau 0,65 atau 0,7 lah, nggak nyampe 100%. Sedangkan kalau AC presisi, lu beli 1 kW, lu bisa keluar 1 kW juga gitu. Oh, tapi paling ini 0,95 gitu ya rata-rata gitu misalnya dong. Oh, jadi yang dikeluarin itu AC lebih banyak gitu, lebih kencang. Ya, kurang lebih kayak gitu. Bentar. Oke, ngerti. Next. PFC dan. Enggak, belum dan, masih ada flow-flownya itu. Next, Mas. Loh? Halo, Mas Adi? I'm back. Ya, lanjut lah, yang mau tanya lagi tentang AC. Nggak ada. Next. Ih, jago. Selanjutnya. Lah, enggak lah, coba lo jelasin dulu lah. Yang mana? Ini. Ya, Ya, jadi beda apa sih bedanya AC dengan PHC? Nah, PHC itu seperti kita tahu itu adalah precision air cooling. Tentunya aja beda dengan AC biasa yang biasa disebut sebagai comfort air conditioner. Nah, untuk PHC ini, sensor PHC ini itu lebih canggih, lebih sensitif. Jadi, dia tuh bisa disetting sampai 0, derajat. Jadi, misalnya kalau AC biasa itu 20 derajat. Nah, dia kan bisa disettingnya paling kalau kita naikin itu ke 21 derajat atau kita muturin paling ke 19 derajat. Jadi, berbeda kan 1 derajat. Jangan kalau misalnya PHC ini kita bisa setting sampai 0,1 derajat. Jadi, misalnya kita setting sekarang di 20 derajat. Nah, itu kita bisa naikin tuh ke 20,1 derajat, 20,2, bisa per 0, derajat. Jadi, lebih sensitif lah. Dan untuk manfaatnya ini adalah sensor ini manfaatnya adalah untuk mendeteksi suhu. Ya itu ya, enggak sih, nggak perlu gue sebutkan kita. iya nggak perlu sebutkan sensor ini manfaatnya nggak perlu. Ya, terus yang kedua itu dia ada efek controller ya, jadi dia udah nggak pakai remote AC lagi, dia udah ada displaynya dan bahkan ini bisa dimonitor by IP juga. Nah untuk AC ini juga kita didesain 24/7 dan dia tuh emang udah didesain bisa nyala 24 jam, nggak seperti AC biasa. Karena kalau AC biasa kan sebenarnya nggak didesain untuk 24/7 ya, karena palingan ya kita pakai 8 jam terus emang udah pasti dimatiin gitu. Nah, yang selanjutnya itu dia juga ada content humidification and dehumidification. Ini maksudnya itu adalah kalau AC lengkap itu nggak dilengkapi sama humidifier, walaupun mungkin beberapa brand itu udah ada, tapi masih belum banyak yang pakai lah. Sedangkan kalau untuk AC presisi ini udah ada fitur humidifier dan dehumidifier. Yang manfaatnya adalah untuk menjaga kelembapan ruangan agar tetap stabil. Nah, terakhir mungkin yang ingin saya highlight sini adalah mengenai SHR-nya. SHR ini adalah sensible heat ratio. Jadi sama halnya dengan power factor pada dunia UPS. Nah,
SHR ini adalah intinya adalah kemampuan yang dikeluarkan oleh si PAC ini. Misalnya satu AC presisi dengan AC presisi 1 kilowatt, dia bisa mengeluarkan AC 1 kilowatt juga. Kok aneh ya penjelasan gue ya? Misal kita Bisa beli mengeluarkan AC 1 kita beli kilowatt. AC PAC 1 kilowatt. Maka PAC ini dapat menghandle panas sebesar 1 kilowatt juga dibanding AC yang biasa, AC comfort. Ketika kita beli 1 kilowatt, maksimal dia kurang lebih sekitar 60-70% aja kemampuannya gitu. Oke. Nah, SHR Lanjut. ini jadi penghubung lah. Ya, SHR ini adalah sangat berpengaruh ke operational cost atau disebut sebagai OPEX. Contohnya aja Bapak Ibu, kalau misalnya kita pakai AC biasa, dengan beban 1 kilowatt, dengan biaya listrik zaman dulu yaitu 1.100 per kilowatt, dengan kemampuan SHR-nya itu hanya 60-70%, itu kita perlu membayar perlu melakukan pengeluaran uang untuk listrik sejumlah 14,8 juta per tahunnya. Nah kan kalau kita pakai AC presisi Bapak Ibu, itu karena SHR-nya lebih tinggi, maka Pemakaian atau OPEX-nya kita biaya. pun ya pengeluaran cost kita pun menjadi lebih rendah, menjadi hanya 10 juta per tahun. Nah itu semua bisa kita bayangkan Bapak Ibu, Itu ini aja untuk baru 1 1 kW ya. kilowatt. Ya, 1 kW. Bayangkan saja kalau ternyata ini adalah data center besar, misalnya 100 kilowatt. Tentu kita bisa menghemat sebanyak 168 juta per tahunnya. Jadi PAC ini merupakan salah satu unit yang penting dalam pembangunan data center. Lanjut. Di APC. Next. Ya, di APC ada beberapa tipe cooling. Betul nggak? Iya, boleh lanjut nggak? Ada intro cooling. Bedanya apa? Dari ketiga ini, itu adalah beda di kapasitasnya aja. Betul nggak, Mas? Kurang. Ya, bedanya apa kalau gitu? Beda tipe. Terus, PP-nya apa? SCRDRY-nya apa? SC. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin AC yang kita ada di APC, salah satunya tipe Inro. Gitu. Nah, di APC tipe Inro ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada Inro Cooling SC, di mana unit ini hanya mampu sampai dengan 7 kilowatt aja. Dan unit ini tidak membutuhkan outdoor area. Jadi hal ini PAC ini akan sangat cocok untuk user-user yang ada space yang cuma sedikit, atau misalnya nggak boleh pasang outdoor oleh pihak gedung seperti itu. Cuman jadi kondensernya itu atau outdoor AC-nya itu terletak di bagian atas, di mana tuh nggak usah lah, ntar aja. Nah, kemudian untuk di atasnya dia ada yang namanya intercooling RD, itu ada yang 300 lebarnya dan ada juga yang 600. Untuk yang 300 ada yang 10 kW dan ada yang 30 kW. Tapi kalau yang lebarnya 600 dia 30 kW kapasitas AC-nya. Dan yang terakhir kita juga memiliki AC intro yang menggunakan chiller gitu. AC ini pakai chiller. Ya. Kenapa pakai chiller? Chiller itu jadi biasanya kalau lo di gedung-gedung itu mereka punya chiller sendiri AC-nya, ngedingininnya nggak lagi pakai freon kayak kita biasa. Dinginnya pakai chiller, bukan freon. Ya. Sedangkan kalau yang RD sama SK ini masih pakai freon. Iya dong. Oke, lanjut. Udahlah. Apa lagi? Terus slide selanjutnya apa? Ini slide gue beda sama lo, jangan lu samain. Nggak apa-apa, punya lu kan lebih lengkap. Enggak kok. Karena nggak lengkap makanya gue lompat-lompat, Len. Coba gue lihat kalau gitu nextnya lu apa? Gue mau lihat yang penjelasan airflow itu. Nah, airflow ini nggak ada di sini. Oh, oke. Di sini harusnya ini di awal. Cuman kan harusnya ini tuh ada tandemannya nih. Ada apa? Ada RD-nya. Nggak usah lah, ini aja. Nah, nanti gue tanya nih, ini flow-nya gimana sih sebenarnya? Tetap ada airnya kan? Tetap ada ya ininya kah? Kondenser? Menurut lo? Coba jelasin deh.
namanya AC pasti ada airnya, bener nggak? Hmm. Tapi kalau untuk APC ini, jadi dia udah punya sistem itu, jadi nanti airnya itu diarahkan ke atas lewat selang gitu, bener nggak sih? Bisa. Itu tipe apa tuh kalau dinaik ke selang gitu? Semuanya ada. Info. Hah? Semuanya ada. Semuanya Semua ada. tipe. Terus ini tuh gimana sih taruhnya di samping rak ya? Iya, Katanya betul. gitu dong gua sama orang. Iya benar, soalnya samping rak. Terus kalau samping rak gimana cara dia nyedotnya ya? Gimana cara dia ngedingininnya gitu? Terus gue jelasin nih. Oh kalau misalnya rak kita itu, jadi desainnya itu kan perforated gitu kan. Nah jadi Enggak kan dong. rak ini Iya, salah satu itu. Salah duanya lo ngejelasinnya by ini nih. Jadi, kan kalau bagian belakang rak IT kan panas, ya enggak? ah, Nah, keluaran panas dari rak IT itu makanya disedot oleh si kipas ini. Gitu nih. Dan, pasti AC. Terus ya kan, terus dia akan melewati yang namanya evaporator. Kemudian, terus evaporator akan menyerap panas. Gitu. Dan terus sehingga keluarannya udara dingin akan diproduksi oleh AC. Gitu. Nah, udara ini nanti udara dingin akan masuk lagi tuh ke perangkat IT yang ada di sebelahnya. Gitu sih. udara dingin masuk ke Rak IT yang ada di dari sebelahnya. sebelahnya. Ya. Kenapa lo bisa yakin kalau dia bakal masuk ke sebelah? Loh, karena kan konsepnya rak IT itu nyedot. Itu yang pertama. Yang kedua, kita biasanya ada jarak nih. Ada di sini tuh entah ada apa? Ada rak lagi kah atau ada tembok lagi kah sehingga begitu dia buang ke sini, dia akan mantul ke sampingnya dong. Gitu. Oh, karena emang konsepnya pokoknya nyedot ya. Pokoknya konsep Iya. semua rak IT itu emang menyedot. Rupanya, sorry. Oh, rak IT Konsep rak iya. IT. Ya, rak IT kan di rak IT ada kipasnya kan. Perangkat-perangkat IT kan ada power supply. Power supply itu fungsinya buat nyedot udara. Nah, oke, terus lanjut nih. Jadi abis dia nyedot tuh itu setelah si evaporator ini menghasilkan udara dingin, airnya tuh di mana? Air apa sih sebenarnya ini? Kenapa ada air? Gitu. Kenapa? Sorry. Ada airnya kan? Hasil dari jadi air dingin itu uap gitu kan? Iya, kita nggak ngebahas itu di sini, gitu sih. Nih, kita nggak ngebahas buangan udara, apa, air kondensasi kita nggak bahas itu di sini, gitu sih. Oke. Baik, sini nggak ada penjelasannya ya. Lanjut. Ntar, aku sampai buka punya gua deh. APC. Ya ampun, stres. Desktop. Present. Bentar. Gua lagi buka. Dari kecil. Mas, lu 4:30 mau pergi dulu? Nggak, bentar. Gua tadinya ada meeting jam 4:30. Terus nggak jadi? Bukan nggak jadi, gue belum dapat kabar lagi. Sebentar. Terpisah jarak dan waktu. Abisnya coba gue yang present dulu deh, Mas. Jadi gue bisa nunjukin dulu yang mana yang mau gue present gitu. Kan soalnya di lu kan nggak ada kan? Maksudnya di ya udah gue sampai buka email sampai lu nanya dulu ya. Jadi atau enggak? Sebabku terlalu indah dari sekedar dunia. Jadi kan, Udah ya? Bentar nih, gue mau. Oh, lu mau ini dulu meeting dulu ya udah Mas. Tapi gue kan belum selesai nih rak dan segala macem kan Mas. Tinggal dikit sih, tinggal video sama aksesoris doang sih. Kapan ya gue bisa lanjut Mas? besok lah, besok kita ketemuan aja. Besok lu pergi ya? Lu besok ada waktu kosong Besok jam Jumat. berapa? Lu jam berapa? Nanti gue coba nyesuain. Kalau gue masih jam 2 nggak bisa tuh, jam 2 sampai jam 4 gitu. Gue kayaknya nggak bisa, sesuai gue meeting. Ya udah besok sore aja lah.
Kalau mau, Ya kalau udah, nggak Senin kita ketemuan di Ancol aja. Gua gue mau datang. besok sama Senin, gue mau 2 kali lagi. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah besok juga lanjut nggak apa-apa. Dulu Ya lo udah besok coba coba gue kabarin lu ya. lo coba Pokoknya set. selesai gue sefree-nya gue kabarin lu gitu kalau emang itu. Jadi kita tinggal setup aja. Boleh, boleh, boleh. Ya, Oke. thank you very much Mas Aldi for Oke. today. Lu udah ngajarin gue Oke. 1,5 jam loh. See you, see Kabarin. you. Bye bye. Thank you, Mas.